Salam, salam damai sejahtera bagi kita semua, sahabat delima yang terkasih. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada pagi hari ini, marilah kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Ulangan pasal 3 ayat 24. Biar saya bacakan. Ya Tuhan Allah, Engkau telah mulai memperlihatkan kepada hamba-Mu ini kebesaran-Mu dan tangan-Mu yang kuat. Sebab Allah manakah di langit dan di bumi yang dapat melakukan perbuatan perkasa seperti Engkau? Demikianlah firman Tuhan. Nats ini masih menceritakan bangsa Israel di dalam perjalanan menuju Kanaan. Musa dapat merasakan bahwa pertolongan Tuhan kepada bangsa Israel sudah dimulai sejak awal, di mana melalui tangan Tuhan yang penuh kuasa, Tuhan membawa bangsa itu keluar dari perbudakan Firaun. Allah telah banyak melakukan tanda-tanda yang luar biasa supaya bangsa itu selamat dari Firaun. Sejak masih di Mesir sampai bangsa itu keluar dari Mesir, Allah masih tetap memberikan pertolongan bagi bangsa Israel. Sahabat delima yang terkasih, dalam nats ini juga Musa masih tetap berharap supaya Allah mendengarkan doanya. Dia percaya bahwa Allah yang sudah memulai menunjukkan dan melakukan perbuatan-perbuatan yang besar untuk membebaskan umatnya, dan sampai akhirnya Allah jugalah yang selalu dan selalu menyertai umatnya sampai ke tanah Kanaan. Walaupun Musa tidak sampai ke tanah Kanaan, dia tidak pernah merasa dirinya gagal, tetapi di dalam sukacita yang besar dia memberangkatkan bangsa itu. Musa juga mengucap syukur kepada Allah karena Allah telah memakai dia untuk ikut ambil bagian dalam melaksanakan manang patuluson, rancangan Allah untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Firaun, dan juga memimpin bangsa itu di padang gurun. Kekuatan Allah dan kuasa yang sangat luar biasa itu disaksikan oleh Musa untuk membebaskan bangsa itu, dan banyak tanda-tanda ajaib yang dibuat oleh Allah untuk bangsa itu. Dibawa keluar dari perbudakan Firaun, Laut Merah dibelah supaya bangsa itu dapat berjalan sampai ke seberang, dan juga penyertaan Allah masih berlanjut dalam perjalanan di padang gurun selama 40 tahun. Penduduk Kanaan ditundukkan dan diserahkan Allah kepada bangsa Israel. Kekuatan atau kuasa Allah begitu nyata kepada bangsa Israel sehingga Musa berkata seperti yang tertulis dalam nats kita ini, Allah telah menunjukkan kuasanya kepada umatnya dan kepada Firaun. Oleh karena itu juga Musa mengatakan, tidak ada Allah di langit dan di bumi yang dapat melakukan hal seperti itu selain Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang menyertai bangsa Israel, Allah yang membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Dan dialah penguasa atas dunia ini dan seluruh ciptaannya. Sahabat delima yang terkasih, apa yang dapat kita hidupi dari nats ini? Yang pertama, Allah kita adalah Allah yang luar biasa, yang mampu melakukan segalanya dan kuasanya tidak terbatas. Dia adalah Allah satu-satunya yang harus disembah dan dipuji. Tidak ada Allah lain yang dapat melakukan hal seperti itu yang diperbuat oleh Allah kita, dan tidak ada Allah lain yang layak menerima pujian selain Allah kita yang penuh kuasa. Dialah satu-satunya Allah
dan tidak ada Allah lain selain Allah kita. Yang kedua, oleh karena itu tidak ada alasan bagi kita untuk tidak percaya. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak setia kepada Allah kita. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak memuji dan memuliakan namanya. Pertolongannya begitu besar dan tidak pernah terlambat. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Kita harus tetap merindukan firman-Nya. Kita harus tetap merindukan persekutuan dengan Dia. Kita harus tetap merindukan dan menginginkan penyertaan Tuhan dan juga melakukan segala rancangan-rancangannya yang sudah dirancangkan bagi kita. Sahabat delima yang terkasih, jangan tinggalkan Dia. Kita harus tetap hidup di dalam Dia dan rencananya indah bagi kita. Dan pada waktunya Dia akan selalu hidup bersama-sama dengan kita. Karena Dia adalah Allah yang maha kuasa, Allah yang maha tahu, Allah yang maha segalanya. Dan tidak ada Allah lain seluar biasa Allah kita. Amin. Salam. Selamat pagi sahabat delima yang terkasih.